Selamat malam saudara, saya Maya Karim dan Anda menyaksikan Indonesia Bicara pada malam hari ini. Hari ini Senin 20 Desember 2021 merupakan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN. HKSN diperingati setiap 20 Desember sebagai momentum untuk memperkuat ketahanan dan integrasi sosial. Dalam HKSN tahun 2021 ini mengampanyekan juga tindakan untuk saling peduli dan berbagi yang dilandasi kerelaan, kesetiaan, keberagaman, serta toleransi. Dan Indonesia Bicara malam hari ini kita akan membahas perkuat solidaritas, pulihkan Indonesia. Bersama saya saat ini sudah terhubung narasumber kami pada malam hari ini. Saya ingin menyapa Romo Beni Susetyo, Staf Sus Ketua Dewan Pengarah BPIP. Selamat malam Romo Beni. Selamat malam. Baik, selain Romo Beni juga ada Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Selamat malam Prof. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain itu juga ada Sekjen Kementerian Sosial Pak Hari Hikmat. Selamat malam Pak Hari. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga telah bergabung bersama kami pengamat sosial dari Universitas Indonesia, ada Mbak Devi Rahmawati. Selamat malam Mbak Devi. Selamat malam Mbak. Baik, pada momen ini tentu kita memperingati Hari Kesetiakawanan Nasional tahun 2021. Saya ingin ke Pak Sekjen terlebih dahulu. Tapi sebelum kita mulai berbincang, kita akan simak terlebih dahulu pidato ataupun hal yang disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam HKSN 2021 yang diselenggarakan di Bangka Belitung berikut ini. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap tidak ada lagi ego, oh daerah ini Bangka Barat tidak bersaing dengan Malang, Bangka Barat tidak bersaing dengan Bandung, Bangka Barat tidak bersaing dengan Surabaya. Tapi kita bersama-sama bersaing dengan kota-kota atau negara-negara di dunia. Karena akan semakin lama, akan persaingan semakin ketat. Jumlah penduduk di dunia ini akan semakin banyak. Karena itu kekuatan kita apa saat kita tidak memiliki resource atau apapun. Kekuatan kita adalah bagaimana kita saling bergandengan tangan menyelesaikan masalah-masalah itu secara bersama-sama. Kalau itu kita selesaikan secara bersama-sama, yakinlah bahwa tidak akan ada lagi permasalahan baik antar wilayah, apalagi antar sesama umat di suatu wilayah tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai Hari Kesetiakawanan Nasional ini harus kita peringati? Itu adalah dalam upaya kita untuk mengembalikan kita yang mungkin sudah mulai terhapus atau terkikis, untuk kita kembalikan sebagai modal bangsa ini untuk meraih kemajuannya. Karena kita tahu bahwa tidak semua dari kita memiliki sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang bagus. Baik, persaingan diharapkan terjadi tidak di dalam negeri, namun kita harus bersaing dengan yang berada di luar sana, dan kita yang berada di dalam negeri ini harus bergotong royong bersama-sama menyelesaikan suatu permasalahan. Ini salah satu hal yang dimunculkan dalam pidato Menteri Sosial. Saya ingin ke Pak Sekjen. Pak Sekjen, apalagi sebetulnya yang menjadi sorotan Kementerian Sosial di HKSN tahun 2021 ini, Pak Sekjen? Ya, selain dari apa yang disampaikan Ibu Menteri Sosial, Menteri Risma hari ini, yang mengingatkan kepada kita semua dalam rangka peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN 2021 yang diharapkan menjadi momentum
bagi bangsa kita ini untuk bersama-sama bergandengan tangan, ya, membangun rasa persatuan, solidaritas, dan kepedulian, serta mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat secara bersama-sama, secara bersatu padu, tanpa ada perbedaan atau tanpa mengedepankan perbedaan dan kepentingan diri masing-masing. Ini yang diingatkan oleh Bu Menteri, karena itu dalam rangka HKSN ini, Kementerian Sosial menyoroti sudah tentu bagaimana dampak sosial dari berbagai masalah yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam maupun bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini di mana-mana, terutama banjir, bahkan terakhir ada erupsi Gunung Merapi, longsor, dan berbagai juga masalah-masalah lain yang muncul di masyarakat, seperti lahirnya kemiskinan baru, bahkan termasuk kategori kemiskinan ekstrim akibat dari kehilangan pekerjaan, PHK, atau menjadi pengangguran baru, dan secara komunitas menimbulkan kesenjangan sosial antar masyarakat. Nah, ini yang diingatkan oleh Bu Menteri kepada kita semua, bagaimana kita harus memperkokoh selain daripada persatuan, tetapi kepedulian dari semua masyarakat tanpa terkecuali untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang telah terjadi pada akhir-akhir ini dan mungkin pada masa yang akan datang. Karena menghadapi pandemi COVID kan tidak dalam bentuk waktu yang sebentar. Penataan ulang peranata sosial di masyarakat ini perlu dibangun bersama, dan mudah-mudahan pandemi bisa berakhir, walaupun kita dibayang-bayangi ada lahirnya pandemi COVID yang varian Omicron, tapi kita percaya pada pemerintah, masyarakat mudah-mudahan percaya pada pemerintah berusaha keras untuk melakukan upaya preventif, dan juga melakukan mitigasi, bahkan mencegah agar tidak meluasnya virus COVID varian Omicron ini. Nah, yang kami maksud tentang kepedulian tersebut sudah tentu kita berharap tidak hanya perseorangan, kelompok, komunitas, tetapi juga kepedulian dari dunia usaha. Karena pada hakikatnya ada tanggung jawab sosial, ya, dunia usaha yang sebetulnya sudah terbangun sistemnya, namun masih perlu kita tingkatkan. Dan juga bagaimana memastikan bahwa peran-peran dari dunia usaha itu betul-betul bisa match dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini menjadi sangat penting. Seringkali CSR yang dilakukan mungkin belum terkonsolidasi, belum terintegrasi, karena masih melakukan berbagai kegiatan secara sendiri-sendiri. Itu juga nanti mungkin Profesor Nur Ahmad akan menjelaskan bagaimana spiritualitas keagamaan bangsa Indonesia ini masih sangat kuat, dan melalui gerakan zakat, ya, yang sudah dilakukan, ini pun menjadi salah satu sumber dan memastikan bahwa bangsa ini mempunyai sebuah kepedulian yang kuat didasarkan pada dorongan spiritualitas keagamaan, selain daripada dorongan-dorongan atau motivasi keinginan kita untuk saling tolong-menolong sesama anak bangsa ketika mengalami kesulitan. Saya ingin sedikit memberikan contoh bagaimana ada seorang anak yang disebut Agil. Kita kerjasama dengan bisa.com, yang alhamdulillah seorang anak Agil ini membutuhkan pembiayaan sekitar 180 juta melalui kepedulian masyarakat yang bisa membantu Agil yang mengalami penderita TB paru-paru dan tulang. Itu sekarang sudah terkumpul 94,5 juta. Sementara yang Rizky yang juga besok akan dikunjungi Bu Menteri di Aceh akan mengalami amputasi akibat kanker tulang ganas, sekarang sudah terkumpul 37,3 juta dari perkiraan 90 juta yang diperlukan. Ini satu contoh bentuk kepedulian masyarakat melalui berbagai media sosial. Dan kalau dilihat dari sumbangannya, itu sangat variasi. Dari mulai yang 1.000, 2.000 sampai ya belasan bahkan puluhan juta mengalir secara sedemikian rupa dalam waktu yang singkat. Dan untuk Agil ini Bu Menteri menyerahkan langsung bersama Pak Timi
ya yang punya owner kitabisa.com. Pak Sekjen. Salah satu contoh kecil. Baik, bahwa mohon Indonesia maaf saya potong di masih situ Pak punya Sekjen. kelebihan yang kuat. Kira itu sih. Baik, tadi ada yang patut kita waspadai adalah bencana baik alam yang non alam yang nantinya akan berdampak terhadap kondisi sosial di Indonesia begitu, dan diharapkan semua pihak ini dapat bekerja sama, tidak hanya dari usaha namun juga dari masyarakat, dan termasuk juga tadi sudah disebut adalah sempat juga tadi Pak Sekjen mention Pak Kiai Nur Ahmad, dari sisi agama ini seperti apa Pak Kiai memotret kesetiakawanan sosial khususnya yang ada di Indonesia dalam pandangan Basnas? Terima kasih Mbak Maya. Alhamdulillah. Kalau saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi, luar biasa. Artinya beliau mengajak adanya kesetiakawanan sosial seluruh Indonesia, gotong royong, saling bahu-membahu masyarakat Indonesia. Artinya tidak melihat siapa itu, tapi kekuatan Indonesia, social cohesiveness, ada keratan sosial seluruh masyarakat Indonesia. Kalau toh terjadi persaingan, jangan antar orang Indonesia, tapi dengan orang luar negeri sajalah, kira-kira begitu kan. Nah, ini menjadi penting, menjadi titik poin yang penting dalam rangka untuk memperkuat kesetiakawanan kita di Indonesia di masa-masa yang akan datang. Dan jelas sekali bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling dermawan di dunia menurut survei-survei yang ada saat sekarang ini, dan itu terbukti betul betapa di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor-faktor keagamaan begitu kuatnya masyarakat ini bisa membantu kepada masyarakat yang lain. Saya bisa memberikan satu contoh. Di Basnas sendiri itu walaupun pandemi kemarin naiknya hampir 40% dibandingkan tahun 2020. Jadi 2021 ini naik 40%. Malah zakat fitrah itu naik 200%. Korban kemarin naik 150%. Itu artinya apa? Bahwa ternyata begitu ada musibah, ada pandemi contohnya, masyarakat Indonesia justru peduli betul kepada teman-temannya. Nah, termasuk juga Semeru, kemarin ada guguran lava Semeru atau erupsi Semeru, begitu kita menggerakkan dana, alhamdulillah baik itu di pusat ataupun daerah kami koordinasikan, sekarang ini sudah hampir mencapai 22 miliar. Artinya ini kekuatan yang memang luar biasa yang saat sekarang ini dipunyai oleh masyarakat Indonesia. Dan kalau masyarakat Indonesia itu bersatu padu, gotong royong bersama-sama menyelesaikan suatu masalah, insya Allah tidak ada sesuatu yang sulit di Indonesia ini untuk dihadapi. Demikian juga tadi sudah disebut beberapa kasus-kasus dan sekaligus juga kemiskinan ekstrim. Kita akan bersama-sama dan Basnas juga akan terus bersama-sama dengan pemerintah, karena Basnas adalah lembaga pemerintah dalam rangka untuk bersama pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrim tersebut. Ini yang harus kita dorong bersama-sama, bahwa masyarakat agama seperti yang ada di Indonesia ini luar biasa kalau kita gerakkan bersama-sama, karena mereka mempunyai satu keyakinan bahwa manakala mereka membantu kepada sesama, maka tidak hanya di dunia mereka mendapatkan pahala atau mendapatkan balasan, tapi nanti juga di akhirat. Apalagi kalau yang terkait dengan musibah, dengan pandemi, mereka percaya betul bahwa orang yang menyelamatkan orang lain di masa-masa sulit semacam ini, maka Tuhan juga akan menyelamatkan. Itu satu kekuatan yang harus kita akui bersama, yang berkembang dan hidup di Indonesia. Itu Mbak. Baik, itu dari sisi keyakinan agama. Lalu bagaimana dari sisi Pancasila? Saya ingin Romo Beni menjawabnya, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara, perkuat solidaritas, pulihkan Indonesia. Saya ingin langsung ke Romo Beni. Romo, bagaimana kemudian Pancasila bisa memperkuat rasa kesetiakawanan sosial kita, Romo? Ya, kalau kita lihat ya, Pancasila itu kan sudah menjadi ideologi bangsa ini, yaitu menjadi living ideologi dan menjadi walking ideologi.
Dan itu nampak dalam kebersamaan, solidaritas, gotong royong, bela rasa yang dimiliki masyarakat kita. Jadi masyarakat kita itu budayanya berbagi. Maka bangsa ini punya modal, baik modal ekonomi, sosial, modal budaya dan simbolik, bahwa kita ini mampu untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan itu. Nah, nilai Pancasila itu kan aktualisasi. Jadi mereka yang menyintai Tuhannya, menyintai manusia. Menyintai manusia itu kan tidak membedakan suku, etnis, budaya, agama. Tetapi kita sebagai bangsa ini memiliki persatuan dari Sabang sampai Merauke, maka bagian dari semua Indonesia itu adalah bagian Indonesia. Jadi kalau misalnya orang Semeru yang terkena dampak, ya seluruh Indonesia bersolidaritas sosial. Misalnya Sanggo kena banjir, ya seluruh Indonesia membantu. Inilah wujud persatuan. Dan dalam wujud persatuan itu sebenarnya nampak di mana kekerabatan keluarga itu cukup besar. Maka bangsa ini memiliki tenggang rasa, rasa tanggung jawab, tepos liro, tapi juga mau mengorbankan segala-galanya karena kita punya kultur musyawarah mufakat itu, berbagi itu. Lah kultur mufakat itu kan sebenarnya bagian dari keadilan. Sehingga momentum bencana alam, badai Covid, itu membuat bangsa ini memiliki solidaritas kemanusiaan yang luar biasa. Itulah internalisasi Pancasila. Jadi Pancasila itu sudah dibatinkan dalam cara berpikir, bertindak, bernalar, berelasi manusia Indonesia. Jadi Pancasila itu sudah menjadi laku hidup sehari-hari. Dan itu nampak dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan yang terus-menerus terjadi dengan gerakan bela rasa itu. Sehingga bela rasa itu kan menjadi gerakan masif ya. Ada yang dengan menggunakan Twitternya, menggunakan Facebooknya, menggunakan Instagram, menggunakan media sosial. Untuk apa? Untuk membantu meringankan sesama yang menderita. Sehingga gerakan solidaritas itu luar biasa. Baik. Misalnya bagaimana seseorang yang mengalami penyakit kena tumor, operasinya 125 juta. Tapi gerakan solidaritas cepat itu. Nggak sampai sebulan terkumpul itu. Itu terjadi tidak hanya di hampir seluruh Indonesia. Jadi koin-koin peduli itu menjadi bentuk dari nilai kemanusiaan yang diwujudkan secara nyata dalam hidup konkret. Itulah sebenarnya kekuatan bangsa ini. Tinggal bagaimana disinergikan menjadi kekuatan untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pemerataan. Kalau ini dijadikan kekuatan kita bisa makmur dan sejahtera. Baik, sebetulnya nilai-nilai itu sudah ada, sudah tertanam, rasa kesetiakawanan sosial ini sudah ada di masyarakat, namun perlu tadi disinergikan, perlu digerakkan, perlu dibentuk begitu supaya kita tadi bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan dengan contoh-contoh yang ada. Sekarang saya ingin beralih ke Mbak Devi. Mbak Devi, terkait tadi fenomena yang memang muncul saat ini, menunggu viral dulu, kemudian menggugah rasa kebersamaan dari masyarakat. Seperti apa Mbak Devi melihat ini? Ya, pertama tadi sempat disinggung oleh Prof. Nur bahwa memang dari 140 negara di dunia, Indonesia sudah 2 tahun berturut-turut 2018-2021 itu menempati sebagai negara paling dermawan di dunia. Bahkan kedermawanan ini diukur dalam 3 hal. Dermawan terhadap orang yang tidak dikenal, kemudian kedermawanan materi, uang misalnya, lalu yang ketiga adalah kedermawanan tenaga dan jiwa lewat kerelawanan. Nah ini 3-tiganya 8 dari 10 orang Indonesia itu punya kekuatan tersebut, dan itu 3 kali lipat lebih besar bahkan dari negara-negara kaya seperti Amerika Serikat misalnya, yang bahkan terlempar kepada posisi 19 atau Inggris dan sebagainya, yang juga terlempar dari bahkan jauh ke posisi 20. Nah jadi bicara soal Pancasila, justru pandemi ini menjadi demonstrasi dari kemurahan jiwa, dari ekspresi sila kelima Pancasila tadi. Ini menarik, dan yang paling menarik adalah profilnya siapa sih yang kemudian menyumbang. Berbagai data misalnya menunjukkan, ada sebuah studi juga di Indonesia dari GoPay misalnya, bahwa ternyata, dan ini relevan dengan data tadi, peringkat nomor 1 itu rupanya didorong dalam bentuk donasi online.
Siapa profilnya yang paling banyak hidup di dunia online? Jelas, generasi muda yang jauh sebelum pandemi divonis sebagai generasi yang dianggap sangat egois. Tapi Baik. ternyata pandemi membuka sebuah fakta baru, mereka bukannya egois, malah justru menunjukkan mereka salah satu yang paling terdepan dalam aksi-aksi kedermawanan dan kerelawanan. Bahkan dalam konteks digital, itu terjadi peningkatan 72% aktivitas sumbangan online yang lagi-lagi didrive atau didorong atau dikomandani oleh generasi-generasi muda, milenial dan Z yang memang notabene hidup di ruang digital. Artinya kita bisa punya optimisme bahwa apapun tantangan, badai yang akan menghampiri negeri ini dan dunia misalnya, alhamdulillah kita punya kearifan sosial tadi yang ternyata tidak pudar. Malah justru tanda kutip pandemi menjadi sebuah ruang dan etalase bahwa kita tidak perlu khawatir. Rupanya ini sudah memang menjadi bagian dari DNA hidup masyarakat kita. Jadi menarik misalnya kalau bicara solidaritas gitu ya, ada solidaritas virtual seperti ada yang memberikan konsultasi dokter gratis, lalu bahkan ada yang memberikan jasa iklan gratis untuk teman-teman yang sedang berusaha, UMKM dan sebagainya. Belum lagi misalnya konseling psikologi, gizi, penggalangan dana. Kalau bicara non virtualnya kita tahu ada pembuatan APD, pembuatan masker, tempat isolasi mandiri, tabung oksigen, pembuatan mati, pemulasaran jenazah dan sebagainya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orang Indonesia tidak akan pernah kehabisan inovasi dalam hal berbagi sosial. Ini satu model yang menurut hemat saya perlu kita banggakan, dan model-model kesetiakawanan sosial ini yang memang harus terus dipupuk. Walaupun ada juga kesetiakawanan sosial yang tanda kutip tidak terlalu positif, tapi menurut hemat saya itu tinggal diarahkan saja energinya, dan mudah-mudahan seperti yang kita saksikan selama ini, kita sebagai salah satu negara yang alhamdulillah wujud syukur kita cukup mampu melewati rumitnya pandemi ini dibandingkan negara-negara lain. Baik, tadi menarik fakta yang disampaikan bahwa ternyata donasi online ini meningkat bahkan di saat pandemi dan digerakkan oleh anak-anak muda. Tadi sebelumnya Pak Kiai juga menyampaikan bahwa jumlah dari zakat juga meningkat di era pandemi ini. Saya ingin kembali lagi ke Pak Sekjen. Pak Sekjen, apakah dengan adanya fakta-fakta demikian kita tidak perlu lagi khawatir untuk bisa memperkuat begitu solidaritas di Indonesia? Ya, sebetulnya kalau masalah kekhawatiran itu relatif. Tetapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Devi, karena tadi juga saya mencontohkan bagaimana sebuah media online yang diinisiasi oleh Pak Timi, ya, itu yang memberikan sumbangan atau donasi itu bervariasi. Ya, dan kalau dari sisi komentar atau semacam motivasi, doa dan sebagainya, itu menunjukkan masih ada kepedulian yang kuat sebetulnya dari masyarakat luas. Nah, yang menjadi catatan kita sudah tentu dalam memperkuat solidaritas atau kepedulian masyarakat ini harus dipastikan tentang bagaimana mekanisme yang memang akuntabel. Karena masih ada juga segolongan atau kelompok kepentingan tertentu yang mengatasnamakan keprihatinan komunitas karena bencana, karena kemiskinan dan sebagainya, tetapi kepedulian masyarakat itu disalahgunakan. Ini yang justru menjadi peran pemerintah untuk melakukan pengawasan juga. Yang kedua juga saluran untuk menampung kepedulian tersebut. Sekarang ini kan zaman sudah maju, artinya saluran itu bisa dalam bentuk bentuknya bisa dalam bentuk barang atau bisa dalam bentuk uang. Itu semua bisa diakumulasi secara online, ya, dan kemudahan itu justru mendorong masyarakat secara luas untuk terlibat, termasuk kaum milenial. Dan juga sangat penting aspek kelembagaan, artinya pihak-pihak mana saja yang bisa kita dukung penuh dan bisa kita perkuat, artinya perkuat dari sisi pemerintah, misalkan memberikan kemudahan akses, regulasi, tapi dengan catatan tetap akuntabel. Satu sisi juga peraturan-peraturan yang ada agar donasi yang disalurkan seperti yang mungkin sudah dialami oleh Mas Sas dalam beberapa periode, itu sedemikian rupa akan memberikan trust dari masyarakat
untuk melakukan donasi ke lembaga-lembaga tersebut. Saya ingin menyampaikan bahwa tidak berarti bahwa kepedulian masyarakat itu diidentikan dengan karitatif, tetapi juga harus dipikirkan ke depan atau mungkin menjadi perhatian kita semua bahwa pendekatan karitatif merupakan sebuah cara kelompok-kelompok filantropis untuk menyalurkan perhatian, kepedulian, membantu, menolong, dan sebagainya. Tetapi dalam konteks bagaimana menangani masalah yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat, perlu upaya pendekatan-pendekatan yang lebih produktif ke arah pendekatan yang memberdayakan dan mendayagunakan potensi dari masyarakat yang dibantu. Ini yang mungkin perlu dibangun bersama agar masyarakat juga tidak menimbulkan ketergantungan atas begitu banyaknya bantuan sosial dari lingkungan masyarakat atau dari lembaga-lembaga tertentu. Mari kita ciptakan bahwa solidaritas itu tidak berarti menjadi karitatif, tetapi kepedulian dan solidaritas itu bisa kita wujudkan melalui kegiatan yang lebih memberdayakan masyarakat. Saya kira itu pandangan saya. Baik, salah satu poin yang disampaikan adalah tadi dari Pak Sekjen terkait dengan menjaga trust dari masyarakat untuk kemudian bisa menyalurkan bantuan yang mereka ingin berikan begitu. Saya ingin bertanya selanjutnya kepada Kiai Haji Nur Ahmad, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan kembali. Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara, perkuat solidaritas, pulihkan Indonesia. Saya selanjutnya ingin ke Pak Kiai Haji Nur Ahmad. Pak Kiai, terkait dengan menjaga kepercayaan dari masyarakat yang berzakat, seperti apa kemudian pengelolaan dan juga akuntabilitas yang dilakukan oleh Basnas? Ya, terima kasih Mbak Maya. Kami terbuka terus, dari masyarakat akan tahu persis berapa dana zakat yang masuk dan berapa dana yang keluar. Dan bahkan di board kami, di laporan kami setiap saat, di web kami juga bisa dilihat, sehingga dengan demikian inilah salah satu cara kami untuk menjaga betul kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kami. Karena kami merasa bahwa yang namanya zakat itu adalah dana umat dan sekaligus juga dana agama, tidak mungkin kemudian digunakan dengan yang tidak tepat. Maka dari itu tagline kami Basnas itu harus aman syar'i, aman berdasarkan pada hukum agama, ada aman regulasi, dan juga aman NKRI. Nah, sehingga 3 aman inilah yang sekarang ini kami ketati untuk seluruh Indonesia. Sehingga dengan demikian harapan kami betul-betul dipercaya oleh masyarakat. Dan betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Devi, begitu kita dipercaya oleh masyarakat, orang yang berzakat kita di tahun 2020 itu kisarannya 400.000 di pusat, Mbak, di pusat. Kemudian saat sekarang ini 2021 itu sudah lebih dari 1.200.000. Jadi kenaikannya sudah 3 kali lipat. Artinya apa? Begitu kita menyampaikan kepada masyarakat dengan terbuka, maka insya Allah akan percaya. Dan betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi, kebanyakan mayoritas yang berzakat, yang berinfak saat sekarang ini adalah milenial. Jadi 60% sendiri itu milenial. Baik, Pak Kiai, apa artinya Basnas juga terus melakukan begitu perbaikan dan juga pengelolaan teknologi begitu? Karena kan tadi anak muda biasanya lebih dekat, lebih melek dengan teknologi, dan apakah Basnas juga memberikan kemudahan dalam penyaluran ataupun penerimaan zakat? Oh ya, itu mutlak. Maka digitalisasi sekarang ini kami gencarkan terus. Kemarin pada waktu kurban juga kita sebut korban online. Itu yang korban dari mana-mana, dan itu peningkatannya yang tahun 2020 di pusat ya yang kami tangani itu setara dengan 2.763 kambing. 2021 kemarin itu sudah di atas 5.400. Nah, jadi ini kan korban online digital itu luar biasa. Kurang yang percaya, dan kita juga percaya menyampaikan kepada mereka, kepada masyarakat yang musyaki, korban misalnya diberikan dalam bentuk apa, kemudian kita berikan kemana, itu ada laporannya langsung. Sehingga dengan demikian harapan kami dengan digitalisasi ini justru mempermudah kami dipercaya oleh
masyarakat, dan ini akan kami gencarkan untuk seluruh Indonesia. Di Basnas di pusat sampai ke daerah, kami targetkan 26 triliun, insya Allah bisa karena kami akan menggunakan digitalisasi tersebut. Baik, ternyata digitalisasi Dan begitu kerjasama dimanfaatkan dengan begitu? semua pihak. Baik. Mohon maaf Pak Kiai, saya potong di situ. Jadi digitalisasi ini juga bisa memperkuat begitu rasa kesetiakawanan sosial. Lalu Mbak Devi, bagaimana melihat dari perkembangan teknologi dan manfaat positif serta manfaat negatifnya yang kemudian kita perlu minimalkan begitu? Karena jangan sampai yang jauh tertolong tapi yang kanan kiri kita justru tidak mendapatkan perhatian misalnya, Mbak. Oke, jadi menarik memang kalau bicara generasi baru tadi, generasi yang memang hidup di ruang digital, mereka kan punya dua mantra ya, yang namanya disebut dengan YOLO, you only live once, dan satu lagi FOMO, fear of missing out. Ternyata pandemi telah merubah dua perilaku atau mantra ini menjadi sesuatu yang positif. Ketika mereka berpendirian bahwa YOLO, you only live once, ternyata gara-gara pandemi yang dulunya secara finansial mereka itu lebih banyak menghabiskan uang mereka untuk rekreasi, sekarang berubah menjadi investasi. Baik itu investasi dunia karena ada peningkatan mereka berinvestasi, juga investasi akhirat dengan berzakat tadi. Ini menarik gitu. Jadi yang tadinya YOLO itu lebih banyak urusan happy-happy, hura-hura rekreasi, sekarang berubah menjadi investasi. Karena di sisi yang lain, investasi misalnya saham dan sebagainya juga meningkat. Termasuk investasi akhirat dengan menyumbang tadi. Dan FOMO, fear of missing out, takut kalau nggak trend dan hits, karena memang rupanya banyak sekali tokoh Thomas digital, kalau yang sekarang lebih sering disebut dengan YouTuber lah atau selebgram lah, itu kan sebenarnya Thomas ya. Thomas itu tokoh masyarakat ya, Mbak. Yang kemudian mendemonstrasikan kedermawanan tadi yang membuat ini tanda kutip nih penghuni masa warga digital ini yang FOMO tadi, yang punya virus FOMO, takut nggak tren, itu akhirnya rame-rame juga, berbondong-bondong juga untuk mengikuti pola menyumbang tadi. Jadi ini pergeseran perilaku digital yang sebelumnya tidak sepenuhnya positif, tapi kemudian pandemi malah menjadi mesin baru bagi kedermawanan dan kerelawanan. Nah, tadi menarik kalau misalnya Mbak mengatakan, wah iya Mbak, ini urusan giliran nyumbang karena tinggal pencet-pencet gitu ya. Karena menurut datanya GoPay misalnya melakukan riset tahunan soal ini, ada 3 kenapa kemudian sekarang generasi digital ini juga cepat melakukan sumbangan aksi sosialnya tadi. Karena 1 yang mereka butuhkan adalah kepercayaan, 2 keamanan, dan 3 kemudahan. Dan ini yang kemudian diberikan fasilitasnya oleh teknologi digital. Nah, terus gimana kalau yang ada di sebelah? Nah, inilah Indonesia ini kan beragam. Ketika kelompok digitalnya, artinya kelompok milenial dan zilenial ini kemudian asik masuk di ruang digital, kita kan punya porsi generasi lain yang juga masih ada yang kemudian memang punya semangat kedermawanan dalam konteks yang mungkin lebih fisik. Dan menurut hemat saya itu bukan satu hal kelemahan ya. Artinya disinilah keragaman Indonesia, kita saling mengisi, di mana generasi yang seringkali disebut sebagai generasi rebahan ini memang betul-betul aktif di ruang digital dan itu berdampak sekali. Nah, generasi lain tentu saja bisa mengisi untuk di ruang offline-nya, dan kalau ketika ruang offline ini sudah mulai membaik dengan pandemi, saya kok percaya generasi milenial ini pun akan juga segera bergerak, yang memang disinilah dibutuhkan keteladanan dan kebijaksanaan dari generasi lain untuk menarik generasi yang hidup di ruang digital ini untuk juga turun ke ruang-ruang offline. Baik, terima kasih Mbak Devi. Saya ingin beralih ke Romo Beni. Romo, masih terkait dengan kita memasuki dunia digitalisasi, begitu perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kita yang menyelamatkan Pancasila atau Pancasila yang menyelamatkan kita dalam kondisi yang seperti saat ini? Jadi gini, dua-duanya itu menyelamatkan kita. Jadi tidak bisa seperti kategori begitu ya. Jadi dalam dunia digital ini kan yang sebenarnya kan ini jarak dan waktu tidak lagi penting. Justru bagaimana aplikasi dari media-media sosial itu lebih menggerakkan internasi nilai Pancasila dalam perilaku kehidupan kita. Lah, dunia digital itu memang mempermudah seseorang untuk melakukan aksi-aksi sosial, kesetiakawanan
dan menjadikan kekuatan juga untuk membangun suatu ekosistem. Ekosistem apa? Yaitu ekosistem untuk berbagi. Lah potensi ini harusnya dimanfaatkan juga bagaimana ekosistem itu juga berbagi, tidak hanya sekedar berbagi tentang karitatif, tetapi berbagi tentang kemampuan teknologi, informasi dan komunikasi, serta kemampuan untuk membuat kita sebagai insan manusia Indonesia itu menyejahterakan satu dengan yang lain. Jadi ekosistem ini yang sebenarnya harus kita jadikan katalisator untuk menggerakkan kesadaran baru bahwa bangsa ini mampu kok mengatasi pandemi COVID, bencana alam dengan segala kemampuannya, tetapi potensi ini harus dijadikan sumber kekuatan kita untuk menjadi inspirasi bahwa bangsa ini tangguh. Lah bangsa yang tangguh itu kan bangsa yang mampu mengolah sumber daya alamnya, dan sumber daya alam yang diserap itu harus diaktualisasikan dalam menggunakan teknologi. Lah teknologi digital sebagai kemampuan kita mengemas. Lah mengemas itulah sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang dengan kreativitas, inovasi, dan menciptakan teknologi tepat guna. Sehingga ke depan memang butuh sinergi, dana-dana sosial yang luar biasa ini bagaimana diaktualisasikan dengan kemampuan kita untuk membangun sumber daya manusia, tetapi juga kemampuan kita untuk menciptakan yang namanya usaha-usaha baru. Lah anak-anak muda ini jago membuat aplikasi, sehingga dana-dana kemanusiaan baik dari lembaga keagamaan, dana sosial yang dihimpun oleh media massa, yang dihimpun oleh masyarakat itu harusnya dikelola dengan sistem yang tepat guna, tapi juga menggunakan teknologi komunikasi sehingga mampu untuk memberikan nilai tambah. Baik. Lah ini yang ke depan butuhnya yaitu suatu sinergi kemampuan, dan di sini peranan Kementerian Sosial sangat penting. Jadi Menteri Sosial bisa mengorganisasi semua kekuatan-kekuatan masyarakat dalam hal pengumpulan dana sosial dan solidaritas kemanusiaan itu tidak hanya sekedar karitatif, tetapi menjadi alat untuk mengatasi kemiskinan. Baik, Romo Beni, jadi lagi-lagi kunci yang ditekankan oleh Romo adalah soal sinergitas begitu. Pemirsa, kami akan jeda kembali, kita akan kembali dengan perbincangan selanjutnya usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kita memasuki segmen terakhir untuk membahas perkuat solidaritas pulihkan Indonesia. Saya kembali ke Romo Beni. Romo, ini sudah di penghujung tahun 2021, kita akan memasuki tahun 2022. Tapi kita tidak tahu pandemi ini kapan akan segera berakhir. Apa yang menjadi catatan Romo khususnya untuk menjaga kebersamaan di tengah keberagaman ini dan memperkuat solidaritas Romo? Baik, sambungan kami bersama Romo nampaknya terputus. Saya akan alihkan ke Mbak Devi. Mbak Devi, tentu dalam menyampaikan rasa perhatian, kepedulian kita, apalagi yang berbentuk donasi, ini ada etikanya begitu. Apa yang bisa Mbak Devi soroti? Soalnya kemarin kita dipertontonkan juga dengan pemberitaan mengenai bagaimana masyarakat sekitar Semeru malah justru datang ke sana untuk bersuah foto gitu, Mbak. Ya, itu kan memang sebenarnya kita perlu juga cukup jernih. Ada perilaku di abad visual ini yang kemudian justru ini lebih menggugah. Kenapa? Kita perlu sadari semangat mereka mengabadikan gambar itu juga sebenarnya adalah semangat berbagi. Mereka ingin menyampaikan bahwa ini loh yang terjadi. Satu, mereka ingin berbagi cerita yang paling genuine, paling original tentang apa yang terjadi. Dan itulah yang kemudian membuat orang-orang yang tidak bisa secara fisik hadir di sana itu tanda kutip kayak disetrum gitu kan, dengan visual-visual tadi yang kemudian terwujud dalam aksi-aksi kedermawanan donasi virtual tadi. Nah, kalau tadi sempat mungkin ada yang mengatakan kritik ya, wah generasi Y nih dan Z hanya bisa nyumbang. Nah, ada satu studi kasus yang menarik misalnya dalam vaksinasi Merdeka, itu menarik sekali, di mana hanya dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, dan itu di masa ketika Indonesia dan Jakarta khususnya diserbu gelombang kedua di mana rumah sakit super full, lalu mohon maaf setiap hari kita menerima di WA dan sebagainya
kerabat saudara meninggal, itu anak-anak muda siap menantang maut karena mereka siap menjadi relawan yang seharian penuh hanya dibayar Rp100.000, dan itu dalam 24 jam yang dicari hanya 4.500 relawan yang mendaftar lebih dari 20.000. Baik. Artinya apa? Ini menarik sekali. Artinya pandemi lagi-lagi, kalau mengutip salah satu tokoh, mungkin rencana Tuhan untuk menunjukkan pada dunia masih ada loh masyarakat dengan semangat kohesi sosial yang sangat kuat, yang tidak peduli generasinya apa, itu tetap bisa mampu menunjukkan kedermawanan jiwanya. Mbak Devi, menarik tadi yang disampaikan. Jadi semoga dengan keadaan yang seperti ini kita lulus ujian dari pandemi. Saya beralih ke Pak Kiai, mohon disampaikan secara singkat juga Pak Kiai, apa yang ingin ditekankan kita mengakhiri tahun 2021 dan menyambut 2022 khususnya soal kesetiakawanan sosial, Pak Kiai. Ya, terima kasih Mbak. Indonesia adalah satu kesatuan, satu nasib, dan oleh karena itu semua masyarakat Indonesia harus peduli dengan masyarakat Indonesia yang lain. Dan agama mengajarkan itu. Agama mengajarkan bagaimana kepedulian sosial kepada sesama, agama juga mengajarkan bagaimana kita bisa memikirkan nasib orang lain, dan juga jangan sampai ada orang lain yang kelaparan kemudian yang lain itu kekenyangan misalnya. Agama sangat melarang hal itu. Oleh karena itu agama terus-menerus mendorong kepada kita semuanya untuk peduli kepada sesama, sehingga apa yang saat sekarang ini kita lakukan insya Allah itu adalah bagian dari keagamaan masyarakat Indonesia yang semakin kuat. Keagamaan milenial yang semakin kuat, sehingga kalau dianggap milenial sekarang ini hura-hura, ternyata dalam praktek keagamaan mereka luar biasa. Mereka mengajarkan kepada kita semuanya bahwa ini loh kehidupan sosial kami dan kami peduli kepada sosial, dan itu adalah perintah agama. Baik, terima kasih Pak Kiai sudah menyampaikan fakta tersebut. Saya yakin betul Indonesia akan bisa menghadapi semua tantangan yang ada saat sekarang ini. Baik, dari Pak Kiai saya beralih ke Romo Beni yang sudah kembali tersambung. Romo, kita belum tahu pandemi ini akan selesai kapan begitu. Lalu bagaimana kemudian Romo bisa memberikan penekanan khususnya dalam soal kesetiakawanan sosial, Romo, bahwa kita bisa melewati ini semua? Secara singkat mungkin Romo. Kesetiakawanan itu kan sudah menjadi gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi setiap manusia Indonesia. Maka kesetiakawanan itu akan selalu tumbuh, dan itu yang menjadi modal kita untuk mengatasi segala tantangan, termasuk mengatasi segala perubahan kehidupan ini. Saya yakin kesetiakawanan itu tumbuh karena apa? Karena dari rahim Ibu Pertiwinya bangsa ini memang gotong royong. Bangsa ini memang saling membantu, tolong-menolong tanpa membedakan suku, ras, etnis, dan agama. Dan itu sudah sejak awal. Jadi saya yakin, tapi bagaimana sekarang persoalan kesetiakawanan ini harus dijadikan modal untuk mengatasi kemiskinan, modal untuk mengatasi bangsa ini mampu menghadapi tantangan global, dan kesetiakawanan ini menjadi kekuatan kita untuk mampu bersaing di tingkat global. Baik. Terakhir saya ingin ke Pak Sekjen. Pak Sekjen, apa yang mungkin bisa disampaikan untuk menutup dialog kita pada malam hari ini secara singkat, Pak? Ya, saya ingin menyapa para frontliner, prime mover, penggerak kesetiakawanan sosial, terutama teman-teman saudara-saudara yang bergerak di kerelawanan sosial yang terpanggil. Ada puluhan ribu karang taruna, ada puluhan ribu taruna siaga bencana, tenaga-tenaga sosial kecamatan, pekerja-pekerja sosial di masyarakat, dan juga para pelopor perdamaian, teman-teman relawan dari lembaga-lembaga kesehatan sosial. Saya kira teman-teman lah harinya, hari teman-teman yang sekarang ini sedang diperingati bersama. Terus berjuang dalam keadaan apapun, panggilan saudara merupakan kontribusi sebagai anak bangsa untuk tetap menegakkan persatuan dan juga kesatuan serta solidaritas bangsa terhadap masalah-masalah sosial yang menerpa bangsa kita. Saya kira itu di tahun 2022 kita berkokoh kesetiakawanan sosial, perkuat keberadaan relawan-relawan sosial,
karena mereka lah yang sekarang benar-benar berjuang di depan kita semua, termasuk relawan yang ada di dunia digital. Baik. Yang sekarang ini cukup digemari oleh para milenial. Baik, terima kasih Sekjen Kementerian Sosial Pak Hari Hikmat, kemudian staf sus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Beni Susetyo telah bergabung, pengamat sosial Universitas Indonesia Mbak Devi Rahmawati, serta Ketua Basnas Profesor Kiai Haji Nur Ahmad telah bergabung di Indonesia Bicara. Selamat malam, salam sehat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Prof, terima kasih. Kita adalah bangsa yang besar, tidak ada hal yang tidak bisa kita lewati bersama dan sejarah sudah menjadi buktinya. Terima kasih, sampai jumpa.